Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Masdia Project. Pada kesempatan kali ini saya membagikan sebuah video bagaimana cara melakukan perhitungan manual algoritma C45 menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu algoritma C45 dan gimana prosesnya. Saya anggap teman-teman sudah paham. Sebelum itu saya mohon kesediaan teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya. Semoga sukses dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya menampilkan sebuah perhitungan manual algoritma C45 yang saya lakukan di Microsoft Excel. Di sini saya tidak akan membuat perhitungannya dari awal, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perhitungannya. Di sini terdapat dua tabel ya. Yang pertama tabel dataset dan yang kedua adalah tabel perhitungannya. Nah, untuk dataset sendiri, di sini saya menggunakan data bantuan desa yang terdiri dari 20 sampel data. Teman-teman boleh lebih, bahkan jika teman-teman menghitung dengan data yang lebih banyak, itu akan menghasilkan prediksi yang lebih bagus, lebih akurat. Jadi nggak apa-apa 100, 200 atau mau ribuan juga nggak masalah. Dan untuk kriteria atribut, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini kan jenis kelamin, kriterianya laki-laki dan perempuan. Nah, untuk di kasus saya ini kan ada atribut usia. Kalau usia itu kan kriterianya itu ada usia 40, 30, 20. Tapi coba teman-teman lihat di sini saya membuatnya ada muda, tua, tua gitu. Ini emang seperti ini karena kita harus kelompokkan agar kita bisa melakukan perhitungannya. Kalau dia banyak gitu tidak bisa, dia harus kelompokkan di bagian-bagiannya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya usianya itu kisaran 25, ada 30, 40, 50. Teman-teman buat aja lebih kecil dari 40 sama dengan 40 dan lebih besar dari 40. Jadi ada 3. Kalau memang udah dikelompokkan seperti ini PKH dan PKH udah gitu. Tapi kalau misalnya dia banyak ya kan kriterianya, itu harus kita perkecilkan lagi agar kita bisa melakukan perhitungannya. Contohnya di sini ada atribut jumlah tanggungan kan, itu kalau keluarga itu ada 4, 5, 6 gitu. Mungkin bisa lebih banyak daripada itu. Jadi kita harus kelompokkan, mungkin lebih kecil dari 4 sama dengan 4, di atas lebih besar dari 4. Kalau saya kan dibuat sini tanggungannya tidak ada, tanggungannya sedikit, tanggungannya sedang, tanggungannya banyak gitu. Terserah mana bagusnya, mana mudahnya teman-teman melakukan perhitungannya. Saya sengaja buat seperti ini tulisan agar saya mudah. Kalau misalnya angka yang teman mudah ya udah angka juga, nggak masalah. Terus untuk perhitungan algoritma C45 itu sendiri, kita harus memiliki dataset yang sudah terklasifikasi atau memiliki kelasnya. Karena memang seperti itu. Kalau misalnya dia nggak ada, teman-teman harus cari data yang ada gitu. Karena dia itu sistem algoritma C45 ini kita belajar dari data sebelumnya untuk kita prediksi di data di ke depan gitu, untuk kemudian hari. Jadi data yang digunakan itu data yang sudah ada gitu. Kalau memang data teman-teman belum ada kelasnya, itu menggunakan metode lain, bukan algoritma C45. Oke, kalau sudah menyiapkan datasetnya, kita langsung masuk ke tabel perhitungannya. Nah, untuk tabel perhitungannya teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada atributnya. Di sini saya buat atributnya, teman-teman buat aja. Terus di sini ada kriteria atributnya. Di bawahnya itu di sini ada jumlah. Di sini ada layak, di sini ada tidak layak, terus ada entropi, gain, spread info, dan gain ratio. Nah, untuk menghitung ini kita nggak usah hitung satu-satu, tapi kita pakai rumus agar lebih mudah dan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita menghitung jumlah total. Ini ada total teman-teman. Total ini maksudnya total dari keseluruhan data. Misal data teman-teman ada ratusan gitu, 500, 600. Teman-teman pakai rumus ini. Ini rumusnya. Nah, konta seleksi seluruh baris data. Jadi di sini teman-teman tulis saja sama dengan konta terus seleksi. Misalnya di sini kan saya ada 20 data nih. Saya seleksi 20. Atributnya jangan diikut seleksi, nanti dihitungnya pula. Sampai bawah misal ada 100, 200, seleksi aja, nanti dia akan menghitung. Itu
Terus untuk menghitung jumlah layaknya dan jumlah tidak layaknya, teman-teman tidak pakai rumus konta lagi, tapi pakai rumus kontip. Nah, ini rumusnya. Tuh. Sama dengan kontip, terus seleksi seluruh baris data. Dalam kutipnya apa yang mau diseleksi, layak atau tidak layak. Nah, seperti di sini ya teman-teman. Di sini saya seleksi di sini. Nah, seleksi ini, status ini seleksi, terus dalam tanda kutipnya kita buat layak. Gitu. Dia akan menghitung jumlah layak. Begitu juga dengan tidak layak. Kita seleksi di sini, terus tinggal ganti aja ini jadi tidak layak. Perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalnya teman-teman salah aja, atau misalnya ada kayak gini seperti ada spasi atau hurufnya salah, itu akan berpengaruh ya, nanti dia tidak menghitung. Jadi kalau teman-teman buat ini harus perhatikan penulisannya itu sama gitu, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, itu sangat berpengaruh sekali untuk perhitungannya. Oke, kalau sudah perhatikan itu, selanjutnya kita menghitung jumlah kriteria atributnya. Banyak ini kan, kita harus hitung satu-satu. Jadi kalau kita pakai rumus itu langsung aja teman-teman, sama seperti kita mau hitung jumlah layak tadi, pakai rumus kontip juga. Teman-teman seleksi di sini mau ngitung apa, jenis kelamin laki-laki ya. Jadi kita seleksi di atribut laki-laki, jenis kelamin, terus kita buat di sini laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, kita tinggal seleksi di bagian jenis kelamin, terus ganti jadi perempuan, dan seterusnya sama. Tuh, tinggal ganti aja. Tapi seleksi di misalnya ini status PKH, kita seleksi di sini gitu. Oh, selanjutnya untuk menghitung jumlah layak dan tidak layak kriteria atribut ya. Ini agak sedikit berbeda teman-teman, dia pakai rumus kontip. Ini rumusnya teman-teman. Tuh. Kontip, seleksi seluruh baris data jenis kelamin laki-laki misalnya, seleksi seluruh baris data status layak misalnya. Jadi teman-teman seleksi aja di sini pakai kontip ya, terus seleksi di jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin, atribut jenis kelamin, terus buat di sini laki-laki, karena kita akan menghitung jumlah layak laki-laki. Terus seleksi di baris kolom status, terus tulis di sini layak. Begitu juga dengan tidak layak, tinggal ganti aja jadi tidak layak. Nah, di sini tinggal ganti jadi tidak layak, yang diseleksinya sama. Begitu juga dengan perempuan, kita ganti aja, tinggal ganti jadi perempuan, terus seleksi. Dia akan menghitung sendiri teman-teman. Begitu seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung nilai entropi. Nah, di sini ada dua ya. Nilai entropi total, yaitu nilai entropi keseluruhan data, dan nilai entropi setiap kriteria atribut. Nah, di sini. Oke, yang pertama yaitu rumus untuk menghitung nilai entropi total. Nah, ini adalah rumus mencari nilai entropi total. Teman-teman bisa screenshot atau catat atau apa. Saya akan menjelaskannya di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman, ini rumusnya. Nah, min jumlah layak, ini jumlah layak total ya, dibagi jumlah keseluruhan data dikali log 2 jumlah layak dibagi jumlah keseluruhan data, ditambah min jumlah tidak layak ini dibagi jumlah keseluruhan data dikali log 2 sama jumlah tidak layak dibagi jumlah keseluruhan data. Nah, maka dapatlah hasilnya ini teman-teman, nilai entropi. Nah, kalau memang teman-teman agak bingung ya boleh diulang. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai entropi setiap kriteria atribut. Nah, rumusnya ini. Dia sama aja. Sama saat kita menghitung nilai entropi total. Teman-teman baca aja ya. Saya akan menjelaskannya di sini. Nah, sama aja teman-teman, cuma bedanya kita akan menghitung kriteria atribut. Contohnya di sini laki-laki ya. Jadi yang kita seleksi ya di sini. Rumusnya sama, konsepnya sama, yaitu jumlah layak keseluruhan ini jumlah layak keseluruhan laki-laki dibagi jumlah keseluruhan data laki-laki dikali log 2 jumlah layak laki-laki dibagi jumlah keseluruhan data laki-laki, ditambah min jumlah tidak layak dibagi jumlah keseluruhan data laki-laki dikali log 2 jumlah tidak layak dibagi jumlah keseluruhan data laki-laki.
Nah, begitu juga dengan perempuan sama dan seterusnya. Saya kasih contoh di sini aja ya. Perlu diperhatikan teman-teman, kalau untuk nilai entropi ini sendiri, ini kan contohnya misalnya di atribut status PKH, di sini jumlah layak ada nilainya, jumlah tidak layak kan 0 kan. Kita jangan masukkan rumus seperti tadi, itu akan error. Kita langsung tulis saja, ketik aja 0 nih, coba lihat di bawah 0 ini karena sudah memiliki kelasnya. Jadi kita udah tahu nih dia layak atau tidak layak, jadi nggak perlu dicari lagi. Dan memang hasilnya kalau dihitung pun tetap 0. Jadi kalau kita maksakan masuk rumus dia akan error. Oke, kalau udah kita mencari nilai entropi, selanjutnya kita mencari nilai gain. Nah, gain ini kan bedanya dengan entropi. Kalau entropi ini kan untuk kriteria atribut, kalau gain itu untuk atribut. Nah, saya kasih contoh, yaitu di sini untuk mencari nilai gain atribut jenis kelamin. Nah, untuk mencari nilai gain ini rumusnya. Rumus mencari nilai gain setiap atribut. Contoh di sini atribut jenis kelamin. Teman-teman baca aja. Saya akan menjelaskannya di sini. Nah, oke, di sini. Nah, ini adalah jumlah nilai entropi total. Nah, ini teman-teman seleksi aja di sini, terus dikurang jumlah laki-laki. Ini jumlah laki-laki dibagi jumlah keseluruhan data ini. Nah, dikali jumlah nilai entropi laki-laki dikurang jumlah perempuan dibagi jumlah keseluruhan data dikali entropi perempuan. Nah, ini di sini kan kriterianya ada 2 nih. Kalau misalnya kriterianya ada 4 kayak di bawah ini, nah jika teman-teman tambah lagi dengan kurang konsepnya sama gitu nih, sama konsepnya, dapatlah hasilnya nilai gain. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai split info. Rumus mencari nilai split info. Nah, ini rumusnya teman-teman. Teman-teman catat atau baca aja, screenshot juga boleh. Saya akan menjelaskannya di sini. Nah, rumusnya yaitu di sini ini min ya, min jumlah laki-laki. Ini kita mencari split info yang jenis kelamin ya, makanya saya seleksinya fokusnya di sini. Jumlah laki-laki dibagi jumlah keseluruhan data dikali log 2 jumlah laki-laki dibagi jumlah keseluruhan data ditambah jumlah perempuan dibagi jumlah keseluruhan data dikali log 2 jumlah perempuan dibagi jumlah keseluruhan data. Dapatlah hasilnya ini. Nah, kalau misalnya kriterianya ada 3, 4 kayak di bawah ini, sama juga kita tinggal tambahkan lagi 2 kriteria lagi, kita seleksi di bawah itu. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi dapatlah nilai split info. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah paham mencari nilai split info, kita mencari nilai gain ratio. Ini agak lebih gampang teman-teman. Ini rumusnya. Nah, ini rumus mencari nilai gain rasio setiap atribut. Contoh di sini jenis kelamin. Jadi nilai gain dibagi nilai split info. Teman-teman nggak usah tulis nilai ini terus copy terus paste, nggak. Kita seleksi aja. Sama dengan seleksi dibagi gain dibagi dengan split info. Nah, ini dapatlah hasilnya. Terus sampai semuanya itu. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan konsep algoritma C45 di mana kita itu kan mencari nilai gain rasio tertinggi untuk dijadikan node pertama atau root card. Nah, ini saya sudah tandakan ya, sudah saya anukan yang nilai gain rasio tertinggi yaitu atribut status PKH. Jadi untuk kedepannya untuk di node pertama yaitu status PKH yang menjadi node pertamanya teman-teman ini. Nah, oke. Saya nggak akan menjelaskan sampai habis ya, cuma ini saya kasih contoh aja dan teman-teman akan melanjutkan seterusnya. Karena kan konsep algoritma C45 ini kita akan menyeleksi mencari kelasnya, menghitung data ini sampai semua atribut memiliki kelasnya masing-masing. Nah, kita udah dapat status PKH nih. Selanjutnya kita akan cari apa gitu dan seterusnya. Nah, untuk membuat node pertama saya kasih cara
pendapatnya juga. Teman-teman tinggal copy ya di sini. Ini copy, pokoknya copy semuanya, pastekan di sini. Terus karena kita sudah, jadi kita tuh nggak usah buat ulang gitu, dan terus masukkan rumus-rumus ulang, nggak usah, itu akan lama. Copy aja. Perlu diperhatikan ya, pas kita copy itu teman-teman cek aja, takut yang diseleksinya itu beda. Nah, cek aja, takut yang diseleksinya itu beda. Terus di sini kan gen rasio tertingginya 100 PKH. Jadi yang teman-teman perhatikan di sini, PKH-nya untuk kriteria PKH-nya udah ada kelas ya, itu layak. Jadi kita nggak perlu cari lagi. Sementara untuk non PKH-nya ini setiap kolom layak dan tidak layaknya masih ada nilai. Jadi harus kita cari apakah dia lebih dominan ke layak atau tidak layak. Nah, jadi teman-teman hapus yang PKH, hapus PKH, udah semua hapus. Yang PKH-nya di sini hapus. Terus tinggal hapus lagi semua program PKH. Kita udah nggak perlu cari lagi, kita udah tahu gen rasionya tinggi itu PKH, status program kelengkapan. Jadi kita nggak perlu cari lagi. Oke, kalau udah, terus di sini juga status PKH-nya dihilangin, di delete aja. Jadi dia otomatis akan menghitung. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang. Langsung kita dapat di sini gen rasio tertingginya yaitu jumlah penghasilan. Nah, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama lagi, berulang-ulang sampai semua atribut ini dan kriteria ini memiliki kelasnya. Nah, kita perhatikan di sini ya teman-teman. Di sini untuk kriteria atribut jumlah penghasilan yang kecil sudah layak ya. Yang ini kosong soalnya kan. Yang besar juga sudah terklasifikasi bahwa tidak layak. Sementara yang sedang belum tahu, makanya yang kita cari yang sedang. Gitu, begitu seterusnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu seleksi lagi. Nah, kalau sudah, ini saya kasih contoh ya. Kalau sudah kita jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan pohon keputusannya. Sampai sini ini akan bisa dilanjutkan teman-teman. Tergantung banyaknya kriteria, tergantung banyaknya atribut teman-teman miliki. Nah, saya akan menjelaskan apa hasilnya. Nah tadi kan di sini untuk pohon keputusannya yang menjadi node pertamanya itu status PKH, karena nilai gen rasio tertinggi yang kita dapat yaitu status PKH tadi kan. Terus kita buat akarnya. Untuk PKH-nya sendiri kan sudah kita tahu nih, sudah kita dapat bahwa dia itu lebih dominan layak. Jadi kita nggak perlu cari lagi, makanya kita buat di sini dia layak, sudah memiliki kelas layak. Sementara untuk non PKH-nya belum tahu. Nah, kita cari tadi untuk node pertama ini, dapatlah jumlah penghasilan gen rasio tertinggi di sini. Nah, makanya selanjutnya yang menjadi node 1.1-nya yaitu jumlah penghasilan. Yang menjadi akarnya adalah kriterianya, ada kecil, sedang, besar. Kita sudah dapat tadi di sini kecilnya lebih dominan layak dan besarnya lebih dominan tidak layak. Kita buat aja di sini. Yang belum kita tahu ini. Nah itu yang akan kita cari selanjutnya, apakah atribut apa yang ada di sini. Itu teman-teman. Begitu seterusnya sampai semuanya sudah memiliki kelas. Oke. Nah, ini hasil dari pohon keputusan. Jika status PKH-nya PKH, maka layak. Gitu. Layak. Oke, selanjutnya jika status PKH, non PKH dan jumlah penghasilan kecil, layak. Ini status PKH, jumlah penghasilan kecil, layak. Begitu seterusnya, status PKH, jumlah penghasilan besar, tidak layak. Nah, status PKH dan PKH jumlah penghasilan sedang, kalau penghasilan sedang belum kita tahu, gitu. Begitu seterusnya teman. Saya harap teman-teman sudah mengerti ya. Kalau memang ada penjelasan saya yang sulit atau mungkin saya yang kurang paham menjelaskan teman-teman, silakan komentar aja, tanya-tanya aja. Oke, saya akhiri ya video ini. Terima kasih sudah menonton.